Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Targetnya mencapai ketahanan pangan. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Pidato yang sangat menggebu-gebu dari Pak Prabowo, guys. Setelah Pak Prabowo dilantik, kemudian resmi menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 sampai nanti tahun 2029. Dalam pidatonya yang pertama kali itu pasca dilantik, Pak Prabowo menyampaikan seorang pemimpin harus bekerja semua dalam lapisan, dalam tingkatan manapun itu harus selalu ingat bekerja untuk rakyat. Ingat guys, untuk rakyat. Ya, nanti pejabat-pejabat ataupun menteri atau semuanya itu nanti yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo semuanya harus ingat bekerja untuk rakyat. Maka dari itu, mari kita langsung melihat pidato Pak Prabowo setelah dilantik menjadi presiden. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, orang kecil bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Semuanya untuk rakyat, guys. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Pekerjaan seorang pemimpin harus untuk rakyat. Mantap Pak Prabowo, lanjutkan. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas
dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Ini yang harus Tapi ini harus kita lakukan. Korupsinya. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Marilah kita berani melihat kenyataan. Kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian,
saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Targetnya mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Saudara-saudara sekalian, semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Nah, itulah tadi guys pidato pertama kali Pak Prabowo ketika sudah resmi menjadi presiden. Pidato yang sangat menggebu-gebu, pidato yang sangat berani, dan juga pidato yang sangat tegas sekali dari Pak Prabowo Subianto, yang mana beliau sudah resmi menjadi presiden untuk periode kali ini. Dalam pidatonya, Pak Prabowo menyampaikan, sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin yang paling tertinggi dan dimanapun posisinya, dimanapun tingkatannya itu, harus bekerja, ingat untuk rakyatnya. Semuanya kembalikan ke rakyat. Jangan sampai bekerja untuk dirinya sendiri. Jangan sampai bekerja untuk kerabatnya, temannya, untuk mencari keuntungan pribadi. Ini harapan dari Pak Prabowo. Himbauan untuk Pak Prabowo, untuk semua nanti pejabat-pejabat negara. Ingat selalu semua kerjaan itu untuk rakyatnya. Karena apa? Bisa dikatakan rakyat ini merdeka kalau rakyat ini bisa senyum dan sebagainya tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jangan sampai ada rasa ketakutan dari rakyat, ada penindasan, ada pembunuhan yang semena-mena. Nah, inilah diantara harapan Pak Prabowo untuk memimpin rakyat Indonesia dengan tujuan supaya rakyat Indonesia ini benar-benar merdeka, bukan hanya sekedar merdeka dalam omongan, akan tapi merdeka dalam kenyataan menjalani kehidupan sebagai masyarakat, sebagai rakyat Republik Indonesia ini. Dan dalam video tadi juga Pak Prabowo menyinggung tentang masih adanya korupsi ya guys ya. Korupsi di negeri ini yang masih berkeliaran, dan tentunya itu ya pasti semuanya itu sudah viral ya. Korupsi sampai MM-an bahkan triliunan, dan itu pun dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya mementingkan kepentingannya pribadi, tidak memikirkan rakyatnya. Mereka hanya mencari keuntungan pribadi dari mungkin jabatan dan sebagainya. Maka tekad dari Pak Prabowo ya, yaitu untuk memberantas korupsi ini. Kalau korupsi bisa diberantas, insya Allah ekonomi Indonesia, kemakmuran rakyat Indonesia ini akan terjamin. Karena apa? Korupsinya paling enggak ya berkurang lah. Paling enggak itu berkurang dulu, enggak langsung bisa semuanya. Paling enggak berkurang dulu, sedikit. Nah, insya Allah kalau sudah korupsi aman ya, atau berkurang, insya Allah ekonomi Indonesia akan naik guys. Dan kemudian di antara tekad Pak Prabowo tadi, yaitu Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia.
Maka dari itu di antara rencana Pak Prabowo ya, harus memproduksi ketahanan pangan sendiri. Jangan mengandalkan pangan-pangan dari pihak-pihak lain. Nah, ini semoga aja terwujud guys ya. Semoga aja terwujud. Karena apa? Indonesia ini termasuk Indonesia negara yang sangat luas ya. Yang sangat luas tanahnya maupun lautannya ya. Maka dari situ ya bisa nanti bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan ketahanan pangan, tidak bergantung dengan negara lain, dan bahkan sudah dipelajari oleh Pak Prabowo mungkin 4-5 tahun mungkin bisa terwujud mewujudkan ketahanan pangan ini. Dan bahkan Pak Prabowo menyampaikan ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Gimana guys, menurut kalian guys, pidato dari Pak Prabowo tadi ya, ya semoga aja harapan dari Pak Prabowo ini tercapai guys ya, khususnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih, silahkan komentar dengan bijak, dukung selalu Pak Prabowo, kawal selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.